Nenek saya pernah berkata bahwa adat adalah warisan leluhur. Adat adalah bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita. Maka dari itu, ketika kita berada di tanah orang, jangan sekali-kali kita pisahkan antara jati diri kita dan juga kecintaan kita terhadap tanah air. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Manan Bisri. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem adat perkawinan, sistem adat kewarisan, dan juga sistem adat kekerabatan yang ada pada desa tercinta saya, yakni Desa Liang. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana sistem adat pada desa saya? Simak pada video berikut ini. Sebelum kita masuk terkait sistem adat perkawinan, kewarisan, dan juga kekerabatan, kita harus tahu dulu nih, Desa Liang ini adalah desa seperti apa. Nah, Desa Liang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Ambon, Maluku. Desa ini dikenal memiliki keindahan alam yang luar biasa, termasuk salah satu objek wisatanya adalah Pantai Liang, yang juga dikenal sebagai Pantai Hunimua, yang merupakan salah satu pantai paling terkenal di Maluku. Selain itu, Desa Liang juga memiliki kehidupan masyarakat yang khas dengan budaya dan tradisi lokal yang erat kaitannya dengan kearifan lokal di Maluku, seperti tradisi pela gandong dan juga beberapa tarian-tarian seperti tarian bambu gila. Nah, kondisi sosial ekonomi masyarakat Liang juga sangat bervariasi nih, dengan sebagian besar penduduknya bergantung kepada pencarian pertanian dan juga perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Selain itu, desa ini juga memiliki tradisi dan budaya yang sangat kaya seperti yang telah disebutkan tadi, yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Desa Liang dikenal ramah dan terbuka, serta memiliki hubungan baik dengan desa-desa sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem perkawinan yang ada di Desa Liang. Meskipun Desa Liang memiliki sistem perkawinan yang sangat kental dengan syariat Islam, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan yang ada di Desa Liang masih kental terhadap nilai-nilai adat yang ada di desa tersebut. Yang mana sistem perkawinan yang ada di Desa Liang memiliki beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah pemberitahuan peminangan. Nah, pemberitahuan ini disebut juga sebagai ma'apaharuhu, yang artinya penyampaian pemberitahuan. Penyampaian pemberitahuan ini dimaksudkan sebagai sowa, yang artinya amanah dari orang tua laki-laki, yang isinya berupa salam hormat serta penyampaian pemberitahuan bahwa dalam waktu yang akan ditentukan atau disepakati bersama akan ada utusan sebagai perwakilan dari keluarga laki-laki untuk melakukan peminangan anak gadis dari orang tuanya. Nah, proses ini dilakukan oleh kerabat-kerabat dari orang tua dan keluarga lelaki tersebut. Nah, ketika mereka datang untuk bersilaturahmi, mereka telah ada sesuatu di depan pintu masuk. Orang tua pihak perempuan haruslah mengucapkan salam. Bila pintu dalam keadaan terbuka, tidaklah semena-mena masuk atau melangkahkan kaki ke dalam rumah sejenak menunggu jawaban atau balasan salam dari pemilik rumah. Yang berikutnya, setelah ucapan salam itu dijawab dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, maka ma'apaharuhu boleh masuk dengan memperhatikan langkah kaki kanan mendahului masuk pada pintu rumah. Yang berikutnya, penyampaian sowa atau amanah haruslah menggunakan tutur bahasa yang sopan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Nah, berikutnya sebagaimana lazimnya pembawa sowa dalam mengawali maksud silaturahminya akan memulai dengan mengucapkan salam, lalu dimulai dengan beberapa pertanyaan terkait peminangan tersebut. Berikutnya, ketika mereka selesai melakukan sebuah perminangan atau pemberitahuan perminangan,
maka akan dilanjutkan oleh keluarga perempuan untuk melakukan pengumpulan basudara atau perundingan yang biasanya disebut sebagai ma'arutu basudara, yang artinya berkumpulnya saudara secara internal keluarga perempuan. Dan hasil musyawarah ini akan diberitahukan kepada pihak laki-laki agar selanjutnya dapat meminang sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh pihak keluarga perempuan. Nah, ketika kita masuk ke dalam perminangan, dalam pelaksanaan perminangan, utusan terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk sebagai perwakilan dari kedua orang tua laki-laki yang direpresentasikan. Perminangan sendiri diatur dalam tata cara adat istiadat yang dikenal dengan sebutan ma'apala mahina, yang artinya pelaksanaan peminangan anak gadis. Adapun tata caranya yakni yang pertama, mengawali perminangan, para utusan berangkat dari rumah pihak laki-laki menuju rumah keluarga perempuan dengan membawa serta sirih, pinang, kapur, dan tembakau yang ditempatkan ke dalam suatu tempat yang namanya baruah, yang artinya tempat yang terisi di dalamnya sirih, pinang, dan juga perangkat lainnya. Yang kedua, bila mana perminangan itu ditolak, maka sirih pinang itu akan dibawa pulang kembali ke para utusan ke rumah. Yang ketiga, para utusan pihak keluarga laki-laki ketika telah berada di depan pintu rumah keluarga orang tua perempuan harusnya mengucapkan salam. Bila pintu dalam keadaan terbuka, tidak semena-mena masuk atau melangkahkan kaki ke dalam rumah. Yang keempat adalah setelah ucapan salam itu dijawab dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, maka barulah masuk dengan memperhatikan langkah kaki kanan mendahului masuk pada pintu depan rumah. Yang kelima, bila pada waktunya, maka para utusan akan mengucapkan salam melalui salah seorang yang telah disepakati sebelumnya dan telah ditunjuk selaku juru bicara. Yang keenam, setelah salam dijawab, kemudian seorang juru bicara yang ditunjuk oleh pihak keluarga perempuan mengawali pembicaraan berupa pertanyaan-pertanyaan yang memaksudkan tujuan utusan-utusan itu datang, serta menanyakan dan juga melakukan kesepakatan bersama terkait perminangan atau harta adat yang akan disepakati. Nah, kita masuk ke dalam penentuan besarnya harta adat. Setelah usai kesepakatan bersama pada acara ma'apala mahina atau acara perminangan, maka para utusan keluarga laki-laki kembali ke rumah laki-laki untuk melaporkan hasil peminangan kepada ayah dan ibu, di mana anggota keluarga laki-laki lainnya turut pula dalam menanti kedatangan para utusan. Terkait besar kecilnya harta adat yang telah disanggupi tadi pada forum majelis ma'apala mahina, tetapi akan dibicarakan kembali bersama di dalam rumah keluarga lelaki secara internal. Besar kecilnya harta itu akan menjadi tanggung jawab bersama dalam internal keluarga laki-laki. Unsur keluarga yang menanggung bersama adat ada melibatkan saudara ayah maupun saudara ibu si fulan atau si laki-laki yang akan dinikahkan. Nah, musyawarah penentuan ini juga dikenal sebagai ma'abarutu basudara atau berkumpulnya semua sanak saudara dari keluarga garis ayah, juga garis keturunan ibu yang ada dalam lingkungan desa ini, maupun yang tersebar di desa-desa tetangga atau bahkan berada di wilayah lainnya. Berikutnya adalah penyerahan harta adat. Prosesi penyerahan harta adat atau pelaksanaan membawa harta adat dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dilakukan oleh para utusan keluarga laki-laki, di mana materi dari para utusan ini adalah mereka yang sebelumnya terlibat dalam pelaksanaan perminangan yang tadi. Penyerahan harta adat lazimnya dilakukan minimal 5-7 hari sebelum pelaksanaan akad nikah yang diawali dengan pemberitahuan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Bila kabar yang dibawa kepada keluarga laki-laki berupa pemberitahuan ini telah diterima, maka pihak keluarga perempuan mengumpulkan sanak saudaranya untuk turut serta mengikuti proses penyerahan harta adat. Bila tiba waktunya pelaksanaan penyerahan dimulai, mengawalinya dengan perwakilan utusan pihak keluarga laki-laki beranjak ke rumah keluarga perempuan dengan memperhatikan tata cara berikut. Yang pertama, perwakilan utusan pihak laki-laki saat berada di depan pintu masuk rumah orang tua itu, pihak perempuan maksudnya, mengucapkan salam. Yang berikutnya, setelah ucapan salam itu dijawab dengan dipersilahkan masuk ke rumah, maka barulah masuk dengan memperhatikan langkah kaki kanan mendahului masuk duluan. Yang ketiga, bila pada waktunya maka perwakilan keluarga mengucapkan salam. Setelah salam dijawab, kemudian perwakilan keluarga laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan prosesi adat tersebut. Setelah maksud kedatangan disampaikan, maka keluarga gadis menyambut
dan ucapan terima kasih dan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah. Kiranya Allah memudahkan jalannya kelangsungan pelaksanaan akad nikahnya kelak. Selanjutnya adalah bagaimana upacara pernikahan itu dijalankan. Biasanya upacara pernikahan atau perkawinan akan diawali dengan lantunan sanjungan kepada Allah dan juga lantunan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dilantungkan bersama dalam majelis walimatun nikah dalam bentuk bacaan berzanji. Pembacaan berzanji sendiri merupakan implikasi yang bernilai ilahiyah yang mengingatkan kita pada hari pelaksanaan akad yang merupakan tonggak awal berdirinya sebuah rumah tangga dan wahana lahirnya insan manusia sebagai hamba Allah dari keturunan umat Nabi Muhammad SAW. Lantunan berzanji sendiri dalam mengawali akad nikah menggugah kita semua akan adanya kecintaan kita terhadap Rasul sebagai pilihan Allah bagi umat Nabi Muhammad. Ketika lantunan berzanji dibacakan pada bait mahallul qiyam, semuanya berdiri menyambut dengan penghormatan, maka calon pengantin pria didampingi oleh saudara-saudara terdekatnya memasuki tempat akad nikah sambil berjalan dengan hikmah mengambil posisi yang telah disediakan di tempat pembacaan akad nikah. Bila telah berada dalam posisinya, maka calon pengantin pria itu tetap berdiri melantunkan salawat dan tertuang dalam mahallul qiyam bersama dengan jamaah majelis hingga selesai mahallul qiyam. Penghulu yang terlebih dahulu membacakan khutbah nikah yang berisi pesan-pesan tentang nikah itu sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Selanjutnya akad nikah dilangsungkan dengan membaca istighfar, mengucapkan kalimat thayyibah dan juga kalimat-kalimat yang akan dibacakan oleh wali dan diikuti oleh calon pengantin pria sejumlah 3 kali berturut-turut dengan memperhatikan tartil kalimat-kalimat tersebut. Setelah memasuki pada acara pengawinan pengantin, dalam acara ini pengantin laki-laki diperhadapkan pada imam untuk melakukan akad nikah sesuai dengan akad nikah yang tercantum dalam hukum-hukum syariat Islam. Nah, setelah melakukan prosesi perkawinan sebagaimana prosesi perkawinan yang ada di dalam rukun agama Islam, maka kita masuk ke dalam proses setelah perkawinan. Setelah beberapa jam setelah akad nikah, maka keluarga laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan. Keluarga laki-laki mengutus salah satu orang dari keluarganya untuk memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa setelah akad nikah akan ada penjemputan anak perempuan oleh keluarga laki-laki di rumah orang tua perempuan. Setelah berita diterima untuk dijemput, maka rombongan keluarga pengantin pria berangkat menuju kediaman pengantin wanita untuk membawa wanita dengan membawa serta barua okoy atau sirih pinang dan alasnya berupa sejumlah uang. Di saat pihak laki-laki datang yang terdiri dari beberapa orang tua laki-laki memasuki rumah dengan mengucapkan salam. Setelah ucapan salam dijawab, keluarga perempuan mempersilahkan masuk. Kemudian pihak laki-laki masuk ke dalam rumah dan duduk bersama dengan keluarga perempuan. Setelah itu terjadilah sebuah perbincangan sebentar terkait maksud mereka datang ke dalam rumah tersebut, yakni untuk mengambil atau membawa anak perempuannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian warisan atau sistem kewarisan di Desa Liang. Masyarakat Desa Liang sendiri yang menganut sistem kekerabatan patrilineal memiliki sistem waris yang berpusat pada garis keturunan ayah. Meskipun patrilineal masih menjadi sistem utama, pengaruh hukum Islam juga sangatlah kuat dalam pengaturan warisan. Dalam Islam sendiri, warisan diatur sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang memberikan pembagian kepada semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dengan proporsi yang berbeda. Dalam Desa Liang sendiri, pembagian waris seringkali merupakan perpaduan antara adat lokal dan juga hukum Islam. Beberapa poin penting dalam sistem waris di Desa Liang adalah: yang pertama, prioritas kepada anak laki-laki. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan biasanya menjadi prioritas dalam penerimaan ahli waris atau harta waris. Hal ini mencerminkan peran mereka sebagai penjaga nama keluarga. Yang kedua, hak anak perempuan. Anak perempuan tetap mendapatkan bagian warisan meskipun jumlahnya seringkali lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki. Hak mereka biasanya diberikan dalam bentuk uang atau barang, bukan aset tetap seperti tanah. Yang berikutnya adalah warisan tanah itu sendiri.
Tanah seringkali diwariskan kepada anak laki-laki tertua sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab untuk menjaga tanah warisan keluarga. Namun dalam praktiknya, distribusi tanah juga bisa dibagi-bagi kepada semua anak laki-laki berdasarkan kesepakatan bersama. Yang terakhir adalah peran kepala keluarga. Peran kepala keluarga biasanya ayah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembagian warisan dilakukan dengan adil. Jika kepala keluarga telah tiada, maka peran ini akan diambil oleh anak laki-laki tertua atau tokoh adat setempat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem kekerabatan yang ada di Desa Liang. Masyarakat Desa Liang sendiri menganut sistem kekerabatan berdasarkan prinsip patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik melalui pihak bapak. Sistem ini mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan seperti struktur kekeluargaan, norma perkawinan, dan juga mekanisme pewarisan. Dalam perkawinan sendiri, istri akan menjadi bagian dari masyarakat suaminya dan mengikuti nama keluarga atau fam yang merupakan identitas keluarga berdasarkan garis keturunan. Nama fam ini berdasarkan bahasa Thailand yang artinya family name dan berfungsi untuk melacak asal-usul dan silsilah keluarga. Meskipun sistem patrilineal lebih dominan, masyarakat tetap menjaga hubungan kekerabatan dari pihak ayah dan ibu dengan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, kasih sayang, dan juga keharmonisan. Dalam memilih pasangan hidup, masyarakat sering mengambil jodoh dari kerabat dekat dengan tujuan agar pasangan tersebut memahami kondisi masing-masing keluarga sehingga meminimalkan potensi konflik masa depan. Struktur masyarakat Desa Liang sendiri mencakup berbagai unit kekerabatan yang lebih kecil seperti keluarga inti, mata rumah, famili, dan soa. Yang pertama adalah keluarga inti. Kelompok terkecil yang terdiri dari ayah yang disebut ama, ibu yang disebut ina, dan anak-anaknya. Semua anggota keluarga memiliki garis keturunan bapak. Anak perempuan yang menikah dan masuk ke dalam marga suaminya akan menggunakan fam atau marga suaminya. Yang berikutnya adalah mata rumah, kelompok kekerabatan unilateral berdasarkan garis patrilineal yang lebih besar dari keluarga inti. Mata rumah terdiri dari laki-laki, perempuan yang belum menikah, serta istri laki-laki yang sudah menikah. Mata rumah memiliki fungsi sosial seperti mengatur perkawinan eksogami, mengelola tanah adat, dan menentukan kedudukan sosial. Yang berikutnya ada yang namanya famili, kelompok kekerabatan yang lebih luas bersifat bilateral, melibatkan hubungan dari pihak ibu dan pihak bapak melalui perkawinan. Famili memiliki peran penting dalam acara seperti perkawinan, kelahiran, dan juga musibah. Hal ini menunjukkan rasa persatuan di antara anggota keluarganya. Yang berikutnya adalah soa, yakni adalah persekutuan genealogis teritorial yang terdiri dari beberapa mata rumah. Soa-soa tertentu seperti soa raja atau soa tuan rumah tanah memiliki status lebih tinggi dan memegang pengaruh besar dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Teman-teman sudah tahu kan bagaimana sistem perkawinan, kewarisan, dan juga kekerabatan yang ada di Desa Liang. Nah, sekarang saya tunggu nih bagaimana pendapat teman-teman terkait sistem adat yang ada di Desa Liang dan juga bagaimana sistem adat yang ada di desa teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.